Om Swastiastu, kembali lagi di channel Arta Bali Visual, channel yang akan fokus menjelaskan mengenai sejarah, budaya, dan tradisi Bali dan sekitarnya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang mengenal dinasti Warmadewa dan kekuatan spiritual serta politiknya di Bali. Oke, opening pertama di sini, pernahkah kalian dengar tentang dinasti Warmadewa? Nah, kalau sering mengunjungi pura-pura besar di Bali seperti Besakeh atau Samuan Tiga, nama Warmadewa ini sebenarnya punya peran yang lumayan besar dalam ajaran atau sejarah spiritual dan politik di Bali. Tapi siapa mereka sebenarnya dan bagaimana dinasti ini bisa membentuk wajah budaya dan agama Bali yang kita kenal sekarang? Yuk kita bahas lengkapnya di video ini. Nah, oke, untuk pertama di sini, awal mula dinasti Warmadewa. Nah, dinasti Warmadewa adalah dinasti kerajaan pertama yang tercatat dalam sejarah tertulis di Bali. Nah, pendirinya itu adalah Sri Kesari Warmadewa, raja yang disebut dalam prasasti Belanjong sekitar tahun 914 Masehi. Nah, dinasti ini bertahan cukup lama ya, dan mencatatkan sejumlah raja penting seperti Ugrasena, Tulus Rawani, Ratu Sri Janasada Warmadewa, hingga Raja Udayana dan permaisurinya Mahendradatta, ibu dari Airlangga. Nah, dinasti ini bukan hanya kuat dalam berpolitik, tapi juga memainkan peran yang besar dalam membentuk spiritualitas di Bali. Nah, untuk yang kedua di sini, sistem pemerintahan di bawah dinasti Warmadewa bersifat monarki sakral di mana raja dianggap sebagai para dewa di bumi. Nah, kekuatan tidak hanya bersifat administratif dan militer, tapi juga spiritual. Nah, raja menjadi pelindung dharma dan kebenaran ya, menjaga harmoni antara alam, manusia dan roh serta leluhur, dan konsep ini sekarang dikenal sebagai konsep Trihita Karana. Nah, para raja mengeluarkan prasasti sebagai bentuk keputusan resmi dan banyak diantaranya berkaitan dengan keagamaan dan pendirian pura. Nah, lanjut. Di sini yang ketiga adalah salah satu kontribusi monumental dinasti Warmadewa adalah pembangunan Pura Besakeh. Nah, yang kini dikenal sebagai pura terbesar dan tersuci di Bali. Walaupun pura ini dipercaya sudah ada sejak zaman prasejarah, namun pengembangan sebagai pusat spiritual kerajaan dilakukan pada masa Warmadewa. Nah, dengan menjadikan pura ini sebagai pusat spiritual kerajaan, Raja Warmadewa memperkuat legitimasinya politik ya dengan kekuatan spiritual. Oke, lanjut yang keempat di sini, salah satu pasangan ya raja terkenal dari dinasti Warmadewa adalah Raja Udayana dan permaisurinya Mahendradatta, seorang putri dari Jawa Timur. Nah, mereka dikenal sebagai pemimpin yang sangat bijaksana dan religius, serta berjasa besar dalam penguatan ajaran Hindu, Siwa, dan Buddha Mahayana di Bali. Nah, putra mereka, Airlangga, kemudian menjadi raja besar di Jawa, menunjukkan bahwa pengaruh politik Warmadewa melampaui Pulau Bali. Udayana juga membangun banyak pura dan mendukung kehidupan para pendeta dan rohaniawan di Bali. Nah, lanjut yang kelima mengenai hubungan spiritual dan politik. Nah, di sini dalam tradisi Warmadewa, kekuasaan tidak bisa dipisahkan dari nilai spiritual. Raja tidak sekedar memerintah, tapi juga melindungi tatanan kosmik dan sosial. Konsep Dharma menjadi dasar setiap keputusan kerajaan. Inilah sebabnya mengapa hampir semua prasasti di masa ini mewajibkan pemimpin menjaga keharmonisan, menegakkan keadilan, dan melindungi pura serta pendeta. Lanjut untuk yang keenam di sini, beberapa prasasti penting yang memperkuat posisi spiritual dan politik dinasti ini antara lain yang pertama itu ada prasasti Belanjong dengan tahun 914 Masehi, Sri Kesari. Nah, yang kedua di sini ada prasasti Sembiran dan Runyan menyebut pemberian tanah untuk pura. Dan yang ketiga di sini ada prasasti Goblek tentang pendirian tempat suci.
Nah, prasasti-prasasti ini adalah bukti konkret bahwa para Raja Warmadewa ya sangat aktif dalam mendukung spiritualitas masyarakat. Bahkan disebutkan dalam beberapa prasasti bahwa siapapun yang mengganggu tempat suci akan mendapatkan kutukan spiritual. Oke, itu dari yang keenam ya. Di sini untuk yang ketujuh, banyak jejak dinasti Warmadewa masih terasa hingga kini. Nah, sistem pemerintahan desa adat berdampingan dengan dinas misalnya adalah bentuk dari strategi antara politik dan spiritual yang diwariskan sejak masa itu. Nah, begitu juga dengan keberadaan pura-pura besar di Bali. Nah, sebagian besar adalah hasil dari perluasan dari masa Warmadewa. Nah, upacara-upacara besar seperti Eka Dasarudra juga berakar dari tradisi kerajaan ini. Nah, lanjut di sini, dinasti Warmadewa diperkirakan berakhir sekitar abad ke-11 ya, saat munculnya dinasti Jayapangus dan kemudian masa Majapahit. Namun warisan Warmadewa ini tidak pernah benar-benar hilang. Dalam catatan sejarah dan tradisi Hindu, nama Warmadewa tetap dianggap suci dan diagungkan. Bahkan universitas terbesar di Bali pun mengambil nama Raja Udayana dan Warmadewa. Nah, ini juga menunjukkan betapa besarnya pengaruh spiritual dan politik dinasti ini yang masih hidup dalam hati masyarakat Bali sekarang. Nah, untuk menutup di sini ya, dinasti Warmadewa adalah contoh sempurna bagaimana kekuatan dan spiritualitas bisa berjalan seiring. Mereka tidak hanya membangun kerajaan, tapi juga membangun jati diri masyarakat Bali yang penuh nilai-nilai kesucian dan keharmonisan, dan tentunya ada keteraturan. Demi sistem politik dan struktur pura, di sini juga ada hingga cara hidup masyarakat Bali hari ini, jejak mereka masih sangat terasa. Nah, semoga dengan mengenal dinasti Warmadewa, kita bisa lebih menghargai akar budaya Bali yang luar biasa kaya dan dalam. Oke, jadi di sini saya ucapkan juga terima kasih ya untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Tentunya kalian juga jangan lupa ya terus dukung channel ini. Dan untuk kalian yang ingin mendapatkan informasi lebih banyak mengenai seputar sejarah, budaya dan tradisi Bali dan sekitarnya, kalian nanti bisa langsung saja klik link di bawah ya, karena di sana saya sudah rangkum dengan tampilan ebook dan tentunya bisa kalian baca dengan lebih lengkap dan lebih mudah. Nah, jangan lupa juga komen, like, dan subscribe, dan kalian juga sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dari video saya ucapkan Om Santi 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 Om.